Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Untuk berbohong secara sempurna itu memerlukan kecerdasan yang amat sangat tinggi. Makanya kebohongan yang sempurna itu dikatakan hampir mustahil tidak ada kalau memang betul-betul tidak ada. Ini bisa kita lihat misalkan di dalam sejarah-sejarah yang diakui kebenarannya. Itu ceritanya selalu konsisten, kisahnya itu selalu konsisten, dan cara mendapatkannya itu konsisten juga. Nah, beda halnya dengan perkara yang fabricated, dengan perkara yang memang dia itu dibuat agar terlihat nampak demikian. Dan sekarang kita sedang menyaksikan hal itu, sayangnya di Indonesia, yaitu mengenai ijazahnya Jokowi. Sehingga kemarin kan sudah ditunjukkan tuh ijazahnya Jokowi itu digelar perkara khusus secara tertutup, yang mana dipegang pun nggak boleh karena itu nanti bakal kelihatan mungkin ya bahan kertasnya dari apa. Saya tidak tahu apa yang menjadi pertimbangan. Padahal itu bukan dokumen yang usianya ratusan tahun sehingga akan rapuh kalau dipegang. Tapi ya itulah memang keadaannya. Nah, pihak Roy Suryo terutama diwakili oleh Pak Khozinuddin itu sudah mengatakan dengan lantang bahwa meskipun ijazah itu ditunjukkan, itu belum menunjukkan keabsahan ijazah itu sendiri. Yang mana perkataan itu menjadi bahan gorengan lagi oleh Tremul karena mereka mengatakan bahwa katanya Roy Suryo itu dan kawan-kawan menginginkan ijazahnya Jokowi ditunjukkan. Tapi tatkala ijazahnya itu ditunjukkan, lah kok masih nggak nerima juga. Nah itu narasi mereka. Jadi maunya apa begitu? Apa yang bisa membuat kita percaya bahwa ijazah Jokowi itu asli? Ini pernah saya bahas begitu ya. Tidak akan ada kalau sekarang itu agak susah. Kecuali kalau memang pihak Roy Suryo yang memilih tim ahli untuk meneliti ijazah analognya Jokowi. Kemudian tim peneliti ini mengatakan iya ini asli, baru mungkin kita akan percaya. Atau jangan ada urusan sama Roy Suryo, jangan ada urusan sama Jokowi. Urusannya sama siapa? Sama YouTuber netral kalau ada begitu ya. Kalau ada itu, atau dengan media-media netral, mereka lah yang menunjuk dan meminta ahli khusus untuk meneliti ijazah analognya Jokowi, baru mungkin udah akan percaya. Kenapa saya katakan demikian? Karena kebohongan-kebohongan yang dibangun sebelum ijazah ini ditunjukkan itu sudah terlalu banyak. Dan ijazah ini tatkala ditunjukkan tidak menjawab kebohongan-kebohongan yang sudah nampak sebelumnya. Nah ini saya mau merekap dulu ya, karena permasalahan penampakan ijazah ini ini udah kayak dunia lain aja ya, penampakan nih. Jadi permasalahan penampakan ijazah ini dia akan agak panjang dibahasnya begitu, karena ini selama ini yang ditunggu-tunggu, tapi tatkala dikeluarkan juga anti klimaks ya, karena memang dikeluarkannya juga tidak secara publik dan sangat terbatas. Nah, supaya kita mengingat dulu nih permasalahan-permasalahan di belakangnya. Jadi sebelum saya masuk nanti ke Tremul, karena beberapa Tremul sudah berbicara tentang hal ini, saya mau masuk dulu kepada Jokowi dan beberapa Tremul ya di dalam kebohongan mereka untuk membangun ijazah Jokowi ini asli. Bahkan Jokowinya sendiri itu kelihatan sekali dustanya, nanti akan ada di akhir. Begitu ya. Untuk video-video yang lain mungkin di lain kesempatan. Ini kita akan saksikan dulu. Ini refreshing nih untuk mengingatkan kembali, untuk menyegarkan kembali ingatan kita bahwa permasalahan ini tidak akan selesai hanya dengan ditunjukkan ijazah itu. Di antaranya tiada lain dan tidak bukan yang kita akan saksikan di sini Pak Kasbojo dulu ya. Nih Pak Jokowi nih. Yang pertama saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada dosen pembimbing saya, Bapak Kasmujo. Oke. Tadi ada tadi. Ingat dulu kata-katanya ya, dosen pembimbing saya, Bapak Kasmujo. Kemudian ke depan Pak Kasmujo.
Beliau itu dulu waktu membimbing saya, seingat saya galak sekali. Oke. Dan itu ada terusannya ya, cuman terusannya tidak saya ambil karena sudah tahu semua. Yang mengatakan bulak-balik sama Pak Kasmojo itu ya dikatakan galak ini. Urus apa? Ngurus skripsi. Yang mana kata-kata membimbing itu ada, dan setelahnya itu membahas tentang skripsi. Yang mana kemudian Pak Kasmojonya menolak kan. Kita saksikan dulu nih. Saya sama sekali tidak bisa cerita. Oke. Karena saya tidak membimbing, tidak mengetahui, tidak ada prosesnya. Pembimbingnya itu Profesor Sumitro. Pembantunya ada sendiri, yang uji ada sendiri. Jadi kalau mengenai jasa sampai Pak Su itu saya tidak bisa sama sekali cerita. Oke, sebentar, itu selesai dulu sampai situ ya. Jadi sekarang begini, kalaupun ijazahnya Jokowi ditunjukkan, apakah kontradiksi tadi bisa diabaikan? Nggak bisa, justru aneh nanti kalau misalkan ijazah ini asli, kemudian dinyatakan asli, tapi Pak Kasmojo sendiri yang diakukan dosen pembimbing, yang mana di dalam ceritanya itu skripsi, yang galak bolak-balik beberapa kali ditolak, malah disuruh pulang begitu. Ini tidak terjawab, malah itu jadi aneh. Kok bisa ijazahnya asli tapi dosen pembimbingnya yang diakui di situ secara mutlak, nanti baik itu pembimbing skripsi atau pembimbing akademik, itu menolak, menyatakan bahwa Jokowi itu diampu oleh yang bersangkutan. Dan Pak Mahfud MD sudah mengatakan beliau itu dosen, katanya untuk menjadi dosen pembimbing itu baik skripsi atau akademik itu harus melalui beberapa tahap dulu. Dan sebagaimana dikatakan oleh Pak Kasmojo saat itu belum qualified, belum memenuhi syarat untuk menjadi pembimbing apapun saat itu. Belum lagi ditambah oleh salah satu dosen yang pernah di UGM katanya ya, yang mengatakan Jokowi itu bukan salah satu mahasiswanya. Nah itu selesai dulu sampai situ ya. Jadi kalaupun ini ijazahnya jadi dikatakan asli, justru jadi aneh kata orang Sunda jadi aheng begitu. Ini kalau asli berarti Pak Kasmojo yang bohong dan Jokowi juga bener. Tapi bagaimana mungkin Jokowi bener tapi Pak Kasmojonya bohong? Kan jadi aneh kan tuh. Oke, itu pertama tuh. Kemudian ini yang saya paling suka nih kemarin, tatkala ditunjukkan ijazahnya itu kemudian ditampakkan tanggalnya tanggal berapa nih, kita saksikan dulu ya. Alhamdulillah, sedikit ijazah saja yang ini. Selama ini kita tunggu-tunggu, ijazah yang selama ini kami pertanyakan, kemudian ditunjukkan kepada kami secara terbatas. Oke. Nah, ada 2 ijazah yang ditunjukkan tadi, ya, dibuka dari segel, ya, yaitu ijazah SMA Pak Joko Widodo, dan kemudian yang kedua adalah ijazah sarjana kehutanan UGM. Oke, catat itu ya. Ijazah SMA dan UGM, catat itu karena itu akan ada gong nanti di belakang di akhir videonya. Jangan kemana-mana makanya ya. Kita terusin dulu tuh. Yang pasti ijazah Pak Joko Widodo tadi itu tidak berbeda dengan apa yang selama ini beredar dan apa yang dianalisis oleh Mas Roy Suryo, Bang Rismon. Sama, ya, yaitu foto Pak Jokowinya sama, kertasnya sama, di bawahnya ada sobek-sobek atau bercak itu, ya. Kami tadi melihat tapi tidak boleh meraba. Nah, ya, jadi clear bahwa ijazah Pak Joko Widodo ini sudah disita dan sekarang dalam penguasaan penyidik. Disitanya dari tanggal 23 Juli 2025. Kemudian berita acara penyitaannya juga tanggal 23 Juli 2025, dan penetapan pengadilan terkait dengan penyitaan itu 24 Juli 2025 dari Ketua Pengadilan Negeri Surakarta. Oke, saat ini tidak ada pada tangan Jokowi karena sudah disita sedari tanggal 23 Juli 2025. Nih kita lanjutkan dulu ya. Nah ini sudah kita bahas kemarin. Apa yang ingin saya tunjukkan di sini? Yang ingin saya tunjukkan di sini bahwa ditunjukkannya ijazah Jokowi itu tidak menjadi jawaban atas kebohongan-kebohongan yang terjadi saat ini atau beberapa waktu sebelumnya. Ini kebohongan satu termul nih. Saya akan ada beberapa, 2 kalau tidak salah ya, kebohongan termul yang berbicara tentang hal ini. Ini video ini dibuat
tanggal 24 Oktober 2025. Jadi sekitar 1,5 bulan yang lalu. Ya, Oktober. Ya, 1,5 bulan yang lalu. Yang mana tadi dikatakan bahwa ijazah ini sudah disita sejak tanggal 24 Juli 2025. Nih, kita terusin lagi. Tanya Pak Faridi. Ini salah satunya ya, biar ingat saja. Ini penting nih. Tadi dikasih lihat. Sebetulnya ijazah tanya Mas Roy aja lah. Ya, udah kasih lihat yang tadi ngomong itu, Fred. Yang penting. Iya, jadi sebetulnya udah bolak-balik kalau masalah ijazah ini Pak Jokowi udah menegaskan bahwa ijazahnya memang ada. Oke. Dan kita tadi dipertunjukkan bahwa ijazah Pak Jokowi itu ada dan Pak Oke, sebentar. Ini catat lagi kata-katanya bahwa ijazahnya Jokowi itu ada, begitu ya. Dan tadi dipertontonkan tadi itu tanggal 24 Oktober, yang mana padahal tanggal 24 Juli itu sudah disita. Ini satu termul ya. Jokowi juga udah menunjukkan ke rektor, ke dekan. Jadi bukan hanya mudah-mudahan ditunjukkannya sebelum 24 Juli itu ya, karena kalau setelah rusak semua nanti. Menepis semua isu-isu dan keraguan bahwa ijazah Pak Jokowi itu hilang terbakar, tetapi memang ada dikeluarkan UGM dan masih dipegang oleh beliau. Jadi selesai isu ijazah itu ya. Ya, makasih ya. Udah yang nih, Pak Faridi yang lihat. Udah lihat, udah asli. Oke, nah ini sekarang yang mengatakan siapa? Si Andi Azwan. Andi Azwan tertangkap basah juga nih berbohong tentang ijazahnya Jokowi. Karena video ini ya seingat saya itu diambilnya 6 minggu yang lalu. Diambilnya itu 6 minggu yang lalu. Silahkan cek dengan keyword Andi Azwan mengeluarkan atau menunjukkan ijazah Jokowi itu. Itu baru 6 minggu kalau tidak salah. Jadi jauh setelah disitanya dokumen tuh 24 Juli itu tulisan dari pengadilannya, kalau oleh polisinya 23 Juli 2025. Jauh setelah itu. Ya, lagi mana ada dalam penguasaan Polda Metro kemudian si Andi Azwan ini bisa men-scan yang padahal tadi katanya waktu ditunjukkan di gelar perkara khusus itu dipegang pun tidak boleh. Ya, ini lucu nih. Mau nunjukin? Iya, mau nunjukin. Izin dulu Mas Senior nih. Senior apa? Nunjukin sebentar ya, aja. Bentar ya. Satu ya, soal ijazah. Tolong tunjukkan ya. Ini pertama kali nih. Eksklusif. Nah, eksklusif katanya kan. Ini scan. Ini pertama kali ya, eksklusif. Pertama kali. Ini ijazah asli Pak Jokowi. Asli dari Pak Jokowi ya. Scan. Oh, asli dari Pak Jokowi. Karena tadi katanya tuh masih dipegang sama Jokowi. Kapan itu? 24 Oktober. Dan ini berdekatan waktunya. Si Projo ngomong gitu sama Andi Azwan mengatakan ini di scan asli dari Jokowi, itu berdekatan. Biasa. Coba lihat yang selalu dikatakan di sini. Ya, tolong ini kan. Nanti saya ada ijazah pembanding. Ini Anda klaim ini Anda dapatkan dari Pak Jokowi. Pokoknya saya kasih ini nanti ada ijazah. Dan Anda klaim ini asli. Asli. Oke, ini pertama kali loh, luar biasa. Scan dari ijazah asli Pak Jokowi. Nanti kita lihat dari ijazah pembanding. Oke, itu selesai dulu. Siapa si Andi Azwan? Mau apa? Terus ditunjukkan sekarang ijazahnya di gelar perkara khusus yang dikatakan itu berita acara penyitaannya tanggal 24 Juli. Kemudian kok setelah itu si Projo masih bisa ditunjukkan sama Jokowi. Ijazahnya ada tuh. Kemudian si Andi Azwan kok masih bisa scan. Nah, jadi ini sudah telat saya katakan. Jokowi itu seharusnya dari awal tatkala ada permasalahan ijazah ini langsung saja diberikan begitu. Kalau sekarang sudah terlalu banyak kebohongannya. Jadi ijazahnya yang ditunjukkan ini pada akhirnya tidak menjawab seluruh kedustaan yang sudah terbangun. Tetap ada bohongnya ini. Harus jadi banyak yang harus dibuktikannya oleh Jokowi. Nih, tadinya saya mau loncat langsung ke videonya Andi Azwan begitu ya. Cuman saya rasa ini juga akan agak lumayan nih di dalam mengomentarinya karena 6 hari yang lalu Pak Jokowi itu mengadakan wawancara khusus setelah menjadi wapres. Jadi ini wawancara perdananya Pak Jokowi setelah pensiun jadi presiden.
Ini wawancara berapa? Kapan itu? 6 hari yang lalu. Yang mana di sini akan ada beberapa kata menarik dari Pak Jokowi. Makanya kemarin Pak Sustu 2J itu mengatakan mudah-mudahan Jokowi ini gak keseleo lidah. Karena kalau keseleo lidah berarti ingatannya Jokowi untuk menjaga kebohongan itu sudah tidak kuat, sudah tidak sanggup. Ya, ini kita terusin dulu ya wawancaranya nih. Ini mewawancarai khusus Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Pak Jokowi seperti menyambung sebelum jeda tadi. Kalau saya bertemu Bapak tidak mungkin saya tidak bertanya soal isu ijazah palsu yang bahkan sudah 4 tahun ini Bapak bergulir, episodenya panjang sekali. Apa pandangan Bapak soal isu yang tidak berkesudahan, soal isu ijazah palsu, Pak? Ya, ini kan sebuah isu yang sudah 4 tahunan ya dibicarakan dan sebetulnya saya sudah matang diam, tidak banyak menanggapi karena apa? Ijazahnya saya pegang gitu. Nah, karena mau ijazahnya saya pegang. Entah ini mungkin yang dimaksud Jokowi ini pengen ijazahnya dipegang. Berarti dalam ingatannya Jokowi, si ijazah ini tidak disampaikan kepada siapa namanya Polda Metro. Atau ya Jokowi itu membaca bahwa yang diinginkan Roy Suryo itu ijazahnya dipegang. Dan Jokowi tidak mau memegang ijazah itu. Entah apa yang dimaksud. Cuman dari zohir perkataannya itu, di sini Jokowi mengatakan ijazahnya dipegang sama Jokowi saat ada wawancara ini. Dan wawancara ini publish 11 hari yang lalu. Nah, pemaknaan perkataan bahwa ijazahnya masih dipegang oleh Jokowi ini akan ada nanti di akhir. Karena Jokowi itu mengatakan bahwa kalau mau saya akan bawa ke persidangan. Jadi bukan begini, kalau pengadilan itu membutuhkan, maka Polda Metro akan menampakkan ijazah itu di persidangan. Enggak begitu bahasanya, saya akan menampakkannya. Tuh. Jadi dalam pikirannya Jokowi ini mungkin yang sudah linglung sedikit, mungkin ya saya nggak tahu, itu lupa bahwa ijazahnya itu dalam alibinya itu sudah disita oleh Polda Metro. Kita lanjutkan dulu ya. Bapak pegang ijazah. Kenapa? Tetapi saya tidak menyampaikan kepada publik ijazah itu karena yang pertama ada aduan ke Barreskrim. Yang kedua, saya dituduh ijazahnya palsu. Artinya yang menuduh itu yang harus membuktikan. Dalam hukum acara nih, siapa yang menuduh itu yang harus membuktikan. Itu yang saya tunggu itu coba. Sebentar ya Pak Jokowi, dalam hal ini yang menuduh itu Anda. Karena yang melaporkannya Anda. Jadi Anda lah yang menuduh Roy Suryo sudah mencemarkan nama baik Anda. Maka di sini Anda yang harus membuktikan bahwa Anda ini memiliki nama baik. Dalam hal ini adalah ijazah UGM. Itu Anda yang harus membuktikannya. Kalau di luar persidangan Roy Suryo yang menuduh Anda. Makanya beliau itu bikin buku, dan Dr. Tifa dan Rismon bikin buku supaya tuduhan kepada Anda itu valid berdasarkan metode penelitian yang ada. Kalau ini masuk persidangan yang melaporkannya Anda, hei Jokowi, Anda yang harus membuktikan. Lain halnya nanti kalau misalkan dari penelitian itu Roy Suryo mau masuk ke dalam ranah hukum, misalkan melaporkan Anda pidana, baru nanti Roy Suryo yang harus membuktikan. Karena dalam persidangan itu Roy Suryo lah yang menuduh Jokowi dalam persidangan itu. Jadi dalam persidangan ini Jokowinya yang menuduh Roy Suryo sudah melakukan pencemaran nama baik, dan Anda Jokowi yang harus membuktikannya. Ya, Anda itu juga nama kakek saya, kakek Anda ya almarhum. Itu juga ya. Nih kita terusin dulu nih. Dibuktikannya seperti apa. Dan itu akan lebih baik kalau pembuktiannya itu di pengadilan. Sehingga betul-betul akan kelihatan proses hukumnya, akan kelihatan adilnya, karena yang memutuskan adalah di pengadilan. Karena yang membuat ijazah saja sudah menyampaikan asli masih tidak dipercaya, gimana? Ya karena yang membuat ijazahnya itu ada konflik of interest dengan Anda. Itu udah
pada tahu semua ya. Itu satu hal. Kemudian yang kedua, tatkala Jokowi mengatakan bahwa ijazah itu biar ditampakkan di pengadilan, ternyata sebelum pengadilan sudah ditampakkan Pak Jokowi, yaitu digelar perkara khusus kemarin. Ya, ini nggak tahu nih, nggak sinkronnya di mana. Jadi kalau kita ingat ya, proses proses gelar perkara khusus kemarin, itu kan ada beberapa termin tuh, ada beberapa versi. Bukan versi, ada beberapa waktu. Sampai siang itu, bahkan hampir sore sampai jam 2 berita dikeluarkan, itu pihak Polda Metro masih belum mau menunjukkan ijazahnya Jokowi. Tapi menjelang sore itu baru dikeluarkan. Ini ada apa begitu kok ada ketidakkonsistenan, ada inkonsistensi dari Polda Metro tatkala dikeluarkan ijazah yang dianggap asli ijazah Jokowi itu. Ada apa di Polda Metronya? Jangan-jangan ngobrol-ngobrol dulu, atau jangan-jangan Pak Jokowi ini memiliki orang untuk udahlah urus ijazah saya begitu ya, urus saja. Sehingga perkataannya ini kadang-kadang tidak sinkron. Pak Jokowi menginginkan dan mengatakan 6 hari yang lalu loh ya, bahwa ijazahnya itu ingin saya pegang, kemudian mengatakan juga di situ bahwa biar nanti saja di persidangan, tapi di gelar perkara khusus ini sudah dikeluarkan, yang mana dikeluarkannya itu sore hari, bukan siang saat pertama kali dipinta. Ayo, kemudian sekarang ijazah itu jadinya jawab apa? Dan ini belum selesai kontradiksinya nih. Ini kedustaan yang bakal terlihat. Kita lanjutkan dulu. Dan yang saya lihat ini memang ada agenda besar politik, ada operasi politik yang sehingga bisa sampai bertahun-tahun nggak rampung-rampung karena keinginan mereka untuk mendowngrade, menurunkan reputasi yang saya miliki, meskipun saya nggak merasa punya reputasi apa-apa. Sebentar. Pak Jokowi, ini sekali lagi, Anda itu yang meruntuhkan reputasi Anda sendiri, gak usah orang lain. Ini kayak gini omongan-omongan kayak ini, inkonsistensi di dalam berbicara. Tapi menurut Bapak, kenapa? Apa dibalik itu? Menurut Bapak kenapa harus diturunkan reputasi Bapak melalui isu ijazah ini? Ya mungkin untuk kepentingan politik. Kenapa sih kita harus mengolok-olok, menjelek-jelekkan, merendahkan, menghina, menuduh-nuduh? Semua dilakukan untuk apa kalau hanya untuk main-main? Kan mesti ada kepentingan politiknya di situ. Tapi sekali lagi mestinya dalam masa-masa ekstrim seperti ini kita konsentrasi untuk hal yang besar, untuk strategi besar negara, untuk kepentingan yang lebih besar bagi negara ini. Misalnya tadi yang berkaitan dengan menghadapi masa-masa ekstrim, menghadapi masa-masa perubahan karena artificial intelligence, karena humanoid robotic, sehingga jangan malah kita energi besar kita pakai untuk urusan-urusan yang sebetulnya menurut saya urusan ringan. Pak Jokowi, ini urusan keadilan, bukan urusan ringan. Keadilan itu ditegakkan meskipun langit runtuh. Menurut Bapak masih yakin dengan pernyataan Bapak sebelumnya ada agenda besar dan ada orang besar di balik kasus ijazah? Saya pastikan, ya. Bapak sudah tahu. Tapi nggak mau ngomong siapa. Kira-kira siapa di balik itu? Ngomong deh. Saya kira gampang ditebak lah. Tapi tidak berusaha sampaikan. Dan Bapak tadi mengatakan bahwa lebih baik ini dibawa sampai ke ranah hukum. Ya, untuk pembelajaran kita semuanya, bahwa jangan sampai gampang menuduh orang, jangan sampai gampang menghina orang, menfitnah orang, mencemarkan nama baik seseorang. Ya, enggak, ini biar pemimpin nggak gampang bohong kayak Anda, Pak Jokowi, ya itu udah ya, video di depan tadi ya, jangan lupa ya. Kalau ada pertanyaan ini akan ke ranah hukum saja, Bapak membawa ini ranah hukum saja, atau ada kemungkinan mediasi? Saya kira untuk pembelajaran kita memang lebih baik dilakukan di penegakan hukum, diputuskan di pengadilan akan lebih baik untuk pembelajaran kita semuanya.
Dan Bapak juga pernah berjanji kalau sampai ke pengadilan, ijazahnya Bapak akan tunjukkan di sana, di pengadilan. Nah, ini yang itu forum yang paling baik untuk menunjukkan ijazah asli saya. Dari SD, SMP, SMA, universitas semuanya. Kan saya bawa. Dari SD, ulang lagi ya. Ke pengadilan, ijazahnya Bapak akan tunjukkan di sana, di pengadilan. Yaitu forum yang paling baik untuk menunjukkan ijazah asli saya. Dari SD, SMP, SMA, universitas semuanya. Kan saya bawa. SD, SMP, SMA, universitas akan saya bawa. Yang mana tadi di awal Jokowi menyebutkan karena ijazahnya pengen saya pegang. Jadi dalam pikiran Jokowi itu ijazahnya masih dia pegang. Karena kenapa? Karena kalau pengadilan yang meminta jangankan ijazah UGM, SD, SMP, SMA, UGM akan saya bawa semua. Yang mana padahal di dalam alibinya Polda Metro, ijazah Jokowi itu sudah disita. Dan yang disita itu bukan 4 SD, SMP, nggak ada. Yang disita itu SMA sama kuliah. Kemana yang SD sama SMP ini? Ya, jangan-jangan nggak ada. Kok bisa ujuk-ujuk jadi SMA? Ini gimana ceritanya Pak Jokowi? Dan Pak Jokowi, jadi gimana? Saya melihat ada ketidaksinkronan dari apa yang dibicarakan oleh Polda Metro, bukti-bukti yang ditunjukkan oleh Polda Metro, kemudian diomongin sama Tremul di sebelah sana, kemudian sama Tremul di sebelah situ, kemudian sama Pak Jokowi di sebelah sini. Aduh, Masya Allah, ini bagaimana gitu. Sekali lagi ya, karena saya suka aja begitu melihat salah satu yang saya nikmati itu rasa syukur, alhamdulillah tidak secara terpaksa atau sukarela ada di wilayah Tremul. Itu salah satu yang saya syukuri. Ini kita ulangi lagi. Pengadilan, ijazahnya Bapak akan tunjukkan di sana, di pengadilan. Yaitu forum yang paling baik untuk menunjukkan ijazah asli saya. Dari SD, SMP, SMA, universitas semuanya. Kan saya bawa. Akan saya bawa, seharusnya kan tidak begitu kalau logikanya sinkron, bahwa ijazah saya ini sudah saya serahkan kepada kepolisian, kepada penegak hukum, apapun yang dibutuhkan oleh proses pengadilan itu sudah ada di dalam kewenangan Polda Metro dalam hal ini. Begitu kan harusnya, ya kan itu ada di dalam kekuasaan mereka. Jadi di dalam pikirannya Jokowi, sekali lagi saya katakan, si ijazah ini ada dalam pegangannya Jokowi. Nih, kalau kita balik lagi ke sini ya, jadi make sense. Sebentar. Kemana nih? Nah, Joko Widodo. Pak Jokowi seperti menyambung sebelum jeda tadi. Kalau saya bertemu kan sudah 4 tahun ini Bapak bergulir. Apa pandangan Bapak soal isu yang tidak sebuah isu yang sudah 4 tahunan ya. Nah, coba lihat nih. Bicarakan dan sebetulnya saya sudah Matanu diam, tidak banyak menanggapi. Karena apa? Ijazahnya saya pegang gitu. Oh, ijazahnya saya pegang gitu loh. Loh, ijazahnya Anda pegang gimana? Ini 6 hari yang lalu Pak Jokowi. Ijazahnya itu ada di Polda Metro Jaya semenjak Juli 2025, tanggal 23. Oke, ya pada akhirnya gimana ya, mau apa kita, mau membiarkan fakta seperti ini bergulir begitu jadi tidak dilihat, ya kan nggak bisa. Makanya sekali lagi saya katakan, kalaupun sampai ini ke persidangan dan persidangan menyatakan bahwa Roy Suryo itu bersalah, ini tidak menunjukkan apa-apa kecuali rusaknya pengadilan yang ada di Indonesia. Selesai sampai situ. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.